Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berlistani Ardenti, NPM 49 dari kelas A. Di sini saya akan menceritakan sejarah epidemiologi dari John Snow. Pada paruh pertama abad ke-19, terjadi pandemi kolera di berbagai belahan dunia. Pandemi kolera ini menyerang London pada tahun 1840-an dan 1853 sampai 1854. Pada zaman itu, sebagian besar dokter berkeyakinan penyakit seperti kolera dan sampar yang disebabkan oleh miasma, atau bisa disebut sebagai udara yang kotor, yang dicemari oleh bahan organik yang membusuk. John Snow memiliki pandangan yang sama sekali berbeda dengan dokter yang lainnya. Snow juga dikenal sebagai pendiri anestesiologi, mengemukakan hipotesis bahwa penyebab sesungguhnya adalah air minum yang terkontaminasi tinja atau feses. Pada September, Snow melakukan investigasi outbreak di kolera di distrik Soho, London. Hanya dalam tempo 10 hari, 500 orang meninggal karena penyakit tersebut. Snow mendeskripsikan pola penyebaran kasus kolera dan lokasi pompa air minum dalam sebuah spot map, atau bisa disebut dengan metode yang lazim digunakan investigasi outbreak dewasa. Hasil investigasi Snow rupanya cukup meyakinkan para otoritas, sehingga penggunaan pompa air minum dihentikan dan tidak ada lagi kematian karena kolera di Solo dan sekitarnya. Setelah itu, John Snow melanjutkan investigasinya dengan sebuah riset epidemiologi yang lebih formal dan terkontrol. Disebut eksperimen alamiah atau natural eksperimen di London pada 1854. Investigasi ini bertujuan menguji hipotesis bahwa kolera ditularkan melalui air yang terkontaminasi. Pada waktu itu, rumah tangga di London memperoleh air minum dari dua perusahaan air minum swasta. Yang pertama itu ada Lambeth Company dan yang kedua itu ada Saltworks Vauxhall. Air yang disuplai berasal dari bagian hilir Sungai Thames yang paling tercemar. Suatu saat, Lambeth Company mengalihkan sumber air ke bagian hulu Sungai Thames yang kurang tercemar, sedang Saltworks Vauxhall tidak memindahkan lokasi sumber air. Jadi, investigasi Snow disebut eksperimen karena meneliti efek dari perbedaan sumber air minum sebagai suatu intervensi yang diberikan kepada populasi-populasi yang berbeda. Eksperimen itu disebut alamiah karena Snow sebagai peneliti tidak dengan sengaja membuat terjadinya perbedaan suplai air minum. Tetapi Rodman dalam kurung 1986 dalam bukunya yang berjudul Modern Epidemiology mengatakan studi Snow yang disebut natural eksperimen itu sesungguhnya sama sebangun dengan studi kohor yang dikenal. Investigasi outbreak yang dilakukan Snow ini merupakan peristiwa yang besar dalam sejarah epidemiologi dan kesehatan masyarakat. Bersama dengan seorang dokter Inggris lainnya, William Farm, dan seorang dokter Hungaria, Ignaz Semmelweis, John Snow ini dipandang sebagai pendiri epidemiologi modern. Ketiga tokoh ini bersama-sama membawa epidemiologi dari yang sekedar berfungsi untuk mendeskripsikan distribusi penyakit dan kematian pada populasi menjadi epidemiologi yang berfungsi untuk menganalisis dan menjelaskan kasus distribusi penyakit dan kematian pada populasi.
Kontribusi epidemiologis ketiga tokoh tersebut mencakup konsep pengujian hipotesis atau suatu metode ilmiah yang diperlukan untuk memajukan sains apapun. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.